Hola, kembali lagi di channel Bodyguard Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan ngebahas kampas rem cakram yang gue gunakan. Di video sebelumnya gue sudah ngebahas yang namanya kampas rem racing kalau digunakan untuk harian jadinya seperti apa. Kalian bisa cek linknya di sini. Di video itu gue sudah ngebahas sedikit, menyinggung sedikit tentang kampas rem yang gue pakai. Kalian bisa lihat ya, itu berwarna merah. Tapi gue belum sebutkan itu kampas rem merek apa yang gue gunakan, dan itu adalah kampas rem yang harganya murah tapi ternyata punya performa yang oke. Namanya Koho atau Koho ya. Ini harganya terjangkau, harganya di bawah 20.000. Gue lupa belinya waktu itu berapa ya, karena udah lama ini. Gue beli dua dan ini satu itu juga masih belum habis, masih terpakai yang satu itu, jadi masih gue simpan, yang ini masih belum dibuka. Kalau sekarang sih gue cek di Tokopedia harganya sekitar 18 ribuan. Kalau kalian nanti tertarik bisa cek linknya di kolom deskripsi video ini. Kampas rem ini tidak hanya digunakan oleh Mio M3, tapi banyak yang pakai ya, seperti Gear, Vino, kemudian Soul GT125, NMAX, Aerox juga pakainya yang seperti ini. Banyak ya kalau dari Yamaha pakai kampas seperti ini. Harganya cukup terjangkau, ya walaupun nggak murah-murah banget, karena ada juga kampas rem yang harganya di bawah 10.000 ya. Gue belum pernah cobain. Tapi kalau ini cukup terjangkau, harganya masih di bawah 20.000 dibanding yang dari Yamaha, itu harganya kan 40 ribuan. Jadi kalau kita bandingkan, dari Yamaha itu dapat sepasang, kalau kita beli merek Koho atau Koho ini bisa dapat 2 pasang. Kenapa gue beli 2 juga? Karena berpikir ya mungkin kampas dengan harga yang murah ini akan cepat habis. Ternyata enggak juga, gue cukup kaget dengan performanya. Ini waktu gue pasang di skuter Matic gue ini, kilometernya di 29 ribuan. Kalau sekarang sudah hampir mencapai 45 ribuan. Artinya sudah dipakai sekitar 15 ribuan kilometer. Dan masih bisa dipakai. Ini gue masih bisa 3.000 sampai 5.000 kilometer, kayaknya sih masih oke untuk dipakai. Padahal gue termasuk orang yang mengandalkan rem depan daripada rem belakang, karena untuk ganti kampas rem depan tuh lebih mudah menurut gue daripada kampas rem belakang yang tromol ya. Tapi perlu dicatat juga, tiap pengendara itu bisa berbeda-beda ya penggunaannya ya. Gue termasuk yang santai-santai aja, jadi kampas rem nggak akan terlalu boros. Ini sebenarnya gue pasang di cakramnya Yamaha. Kalau sekarang kan udah ganti ya, gue udah pakai TDR. Piringan cakramnya masih bagus. Bahkan ketika gue ganti pakai piringan cakram dari TDR, gue masih mempertahankan kampas remnya, masih gue pakai. Biasanya kalau kampas rem yang jelek itu akan mudah panas. Kalau sudah panas, rem cakram itu bisa kehilangan daya cengkramnya atau istilahnya blong. Banyak yang nggak tahu juga ternyata rem dari sepeda motor atau skuter Matic itu bisa blong yang cakramnya kalau terlalu panas. Jadi gue nggak mengalami kendala dengan kampas rem ini. Dan kampas rem ini juga asbestos free ya. Apa itu asbestos free? Berarti ini kampasnya ini bebas dari asbes. Karena kalau kampas yang terbuat dari asbes itu tidak baik untuk lingkungan. Selain itu kalau terhirup bisa menjadi kanker, pemicu kanker. Sehingga asbestos free ini akan lebih ramah terhadap lingkungan. Dan bisa dilihat juga dari tekstur kampasnya ini ya, ini lebih halus. Itu sih ya pengalaman gue pakai kampas rem dari Koho. Kalau kalian punya pengalaman juga dengan merek ini, silahkan share di kolom komentar biar bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau nyobain merek dari Koho ini. Kalau di gue sih ini lumayan. Itu aja pengalaman gue menggunakan kampas rem cakram dari Koho. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.